Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resita Dewi Andriani, NPM 186300163. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video review tentang aplikasi sistem inventory, yang mana tugas ini diperuntukkan untuk nilai UAS di mata kuliah pemrograman visual. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita persiapan toolsnya sebelum memulai, yaitu kita memerlukan aplikasi Visual Studio. Di sini saya sudah menginstal aplikasi Visual Studio Visual Studio 2012. Kemudian kita memerlukan SUM. Kemudian ada ODBC. Di sini ODBC-nya disesuaikan sesuai dengan bit yang ada di komputer kalian. Yang pertama, kita mengaktifkan SUM-nya dulu. Kita open SUM. Setelah ini jalan semua, kita langsung saja ke localhost. Kemudian di sini kita pilih phpMyAdmin. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat database terlebih dahulu dengan nama 186300163 npm _Resita. Nah, sebelumnya kita buka dulu. Di sini terdapat tabel admin, barang, gudang, kategori yang sebelumnya sudah saya masukkan, sudah saya bikin terlebih dahulu. Di sini masih kosong semua. Kemudian setelah kita membuat database-nya terlebih dahulu, kita langsung saja ke ODBC. Kita aktifkan ODBC-nya dulu. Saya menggunakan yang 64 bit. Kemudian di sini kita memilih kita di user DSN dulu. Nah, di sini kalau sebelumnya belum ada menambahkan, kita add dulu. Kemudian di sini kita menggunakan MySQL ODBC 5.3 ANSI driver. Finish. Kemudian kita masukkan nama data source name-nya sesuai dengan nama yang ada di database kita. Di sini sebelumnya saya sudah ada memasukkan koneksi. Nah, data source name saya ketik koneksi, kemudian IP servernya localhost, kemudian usernya root, kemudian database-nya adalah Resita. Oke, kita tes terlebih dahulu. Kalau sudah terdapat tulisan connection successful, berarti tandanya sudah berhasil. Kita oke saja. Kemudian ke sistem DSN. Nah, di sini saya sudah juga menambahkan sebelumnya. Kita buka saja. Nah, data source name-nya koneksi, kemudian IP servernya localhost, usernya root, kemudian database-nya sama dengan nama database yang kita buat, yaitu 18630163 Resita. Kita tes terlebih dahulu. Connection successful. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita oke saja. Kita lanjut
ke Visual Studio 2012 untuk pengkodingannya. Kita buka projectnya yang sudah sebelumnya kita buat. Nah, di sini terdapat beberapa beberapa form dan ada modul koneksi DB dan akses data. Di sini kita bisa membukanya. Kita ketik 2 kali. Kemudian di sini ada juga. Nah, di modul koneksi sesuai dengan modul saya mengetikkan di sini. Nah, di sini terdapat server, localhost, user ID, root, database. Nah, database ini sesuai dengan nama database yang kita buat. Apabila ini berbeda, maka tidak akan bisa connect dengan database yang kita buat. Maka dari itu jangan sampai salah dalam penulisannya. Di sini ada. Kemudian di sini juga ada namespace public class dim MySQL connection server. Nah, di sini di database sama juga dengan database yang kita buat dengan nama 1863013 Resita. Nah, di sini connection timeout. Kemudian di akses data ini tidak ada, hanya ada di modul dan koneksi. Kemudian lanjut, setelah kita membuat akses datanya, kita membuat design form. Di sini saya sudah membuat beberapa design form. Ada form, kita close dulu terlebih dahulu ya. Di sini ada form admin, form barang, form gudang, form kategori, form login, dan form utama. Nah, yang kita bahas adalah desain form di form login. Nah, di sini kita membuat fronthand, desainnya fronthand. Nah, di sini saya menggunakan logo Universitas Islam Banjarmasin, kemudian data pengguna, kemudian username, masuk, password, batal, bagian keluar. Kemudian lanjut ke backhandnya di form login. Nah, di sini saya mengetikkan sesuai modul agar bisa di start nanti. Setelah kita mengisi full codingnya sampai selesai, maka dari itu kemudian kita bisa men-start. Kita coba start. Nah, maka akan keluar aplikasi yang sudah bisa kita jalankan. Ini adalah form, bagian form depan. Nah, di sini kita disuruh login. Login sesuai yang kita ketikkan. Username-nya ada admin, kemudian passwordnya admin juga. Saya membuat admin juga. Kemudian bagiannya kita pilih master. Kita tes. Yes. Oke. Kita berhasil login. Nah, setelah bisa login, otomatis kita bisa mengakses seluruh pilihan-pilihan menu di sini, karena
karena akses untuk mengakses gudang, kategori, barang, laporan itu harus login terlebih dahulu. Nah, di sini ada form gudang, ada kategori, ada barang. Nah, setelah sudah kita tes sudah bisa, maka kita stop. Oke. Maka dari itu video review hari ini tentang aplikasi sistem inventory pada pemrograman visual saya akhiri di hari ini, dan sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.